Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau bikin donat seribuan. Donatnya sangat ekonomis, rasanya juga lembut. Dan di sini aku mengulenya tidak menggunakan mixer ya, cukup menggunakan tangan. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Disimak videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini sudah aku siapin air es sebanyak 140 ml. Lanjut aku masukin 1 butir kuning telur. Lanjut aku aduk kuning telur sampai larut. Lanjut di sini sudah aku siapin wadah, lalu aku masukin tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian lanjut di sini aku masukin gula pasir sebanyak 40 gram. Kemudian lanjut di sini aku masukin susu bubuk sebanyak 15 gram. Kemudian ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku kasih garam sebanyak setengah sendok teh. Dan lanjut di sini aku kasih margarin sebanyak 1 sendok makan. Dan setelah bahan kering masuk, lanjut ini aku aduk sampai semua bahan tercampur merata. Dan lanjut aku masukin untuk cairannya yang tadi sudah aku campur antara air es dan 1 butir kuning telur. Dan untuk cairannya di sini aku masukin secara bertahap ya, agar tidak terjadi kelembekan. Dan untuk takaran airnya bisa kurang bisa lebih, tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Nah, ini terus kita ulen menggunakan sendok sampai tercampur merata. Oh ya, untuk airnya bisa gunakan air suhu ruang atau mau pakai air hangat suam-suam kuku juga bisa ya. Nah, lanjut aja di sini aku ngulennya aku ganti ya menggunakan tangan agar lebih cepat dan agar lebih tahu ya untuk konsisten adonannya itu, untuk airnya sudah pas atau belum. Dan sebelumnya untuk tangannya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu ya. Dan ini kita ulen sampai benar-benar adonannya kalis, dan sambil kita banting-banting ya sampai adonannya itu sudah tidak menempel lagi di telapak tangan kita. Dan ini tandanya adonannya itu sudah kalis dan siap kita timbang dan kita bagi-bagi. Tanda adonan sudah kalis, ini sudah tidak menempel lagi ya di telapak tangan. Dan langsung aja di sini setelah aku padatkan adonannya, aku mau diamkan lagi ya, aku taruh di wadah yang sebelumnya wadahnya sudah aku olesin minyak sayur terlebih dahulu. Nah, di sini aku tutup menggunakan serbet dan akan aku diamkan selama kurang lebih 20 menit atau sampai 30 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, ini aku kempesin ya. Jadi aku buang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini adonannya aku padatkan lagi, aku rapikan. Nah, seperti ini ya, ini adonannya lembut walaupun ini tidak menggunakan mixer. Dan langsung aja ini mau aku timbang dan mau aku bagi-bagi. Nah, di sini karena aku mau jual untuk donat yang harga seribuan, di sini untuk berat timbangannya aku pakai di berat 15 gram ya. Kalau kalian mau lebih kecil lagi juga bisa, gunakan di 13 atau 10 gram, agar hasilnya lebih banyak ya. Dan ini kita timbang sampai semua adonannya selesai. Nah, ini setelah ditimbang dan dibagi-bagi kurang lebih dapatnya 30 lebih ya.
Dan kemudian lanjut ini mau aku tutup separuh adonannya agar tidak kering. Dan ini tadi adonan yang pertama aku gunting dan aku timbang, ini mau aku rounding ya atau aku bulatkan. Nah, di sini udah aku siapin tepung terigu, kemudian lanjut ini aku ambil satu adonan, kemudian aku rounding dengan cara seperti ini ya. Untuk kalian, untuk teknik merondingnya itu bebas, mau menggunakan teknik apa aja senyamannya kalian ya. Yang penting adonannya itu bulat, padat, dan bagian bawahnya itu tertutup ya, agar nanti tidak rusak bagian bawahnya dan tidak banyak menyerap banyak minyak. Nah, ini setelah dironding dan dibulatkan, lanjut aja tadi aku taburi tepung terigu ya adonannya, agar saat didiamkan adonannya ini tidak kering. Jadi setelah dironding seperti ini, kita baluri ke dalam tepung terigu, kemudian kita taruh ke wadah nampan yang sudah ditaburi tepung terigu. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya. Oh ya, jika adonannya saat kita rounding sedikit menempel di telapak tangan, kita bisa olesi terlebih dahulu telapak tangan kita menggunakan margarin tipis-tipis agar adonannya itu saat kita rounding tidak menempel di telapak tangan ya. Dan di sini untuk merondingnya usahakan sampai padat ya, jangan sampai ada udara yang terperangkap di adonan. Karena kalau masih ada udara yang terperangkap di adonan, kita bakal kesulitan untuk menghasilkan adonannya yang mulus ya permukaannya. Jadi untuk itu kita padatkan adonannya dengan cara ditepuk-tepuk terlebih dahulu atau kita tekan-tekan ya. Nah, ini hasilnya setelah dibulatkan ya, didiamkan selama kurang lebih 20 menit dan setelah didiamkan selama kurang lebih 20 menit sudah sedikit mengembang. Di sini langsung aja mau aku pipihkan ya. Sebelumnya di sini udah aku siapin talenannya yang bersih, kemudian aku taburi sedikit tepung terigu, kemudian aku ambil satu adonan, kemudian aku pipihkan menggunakan cetakan kayu ya, kemudian ini aku lubangi menggunakan gagang kuas seperti ini. Dan untuk alat memipihkannya itu bebas ya, kalian bisa gunakan alat apa saja, yang penting bagian bawahnya itu datar ya. Nah, ini kita pipihkannya asal aja ya, jangan terlalu pipih, agar nanti kita menghasilkan donat yang menul-menul, jadi untuk memipihkannya jangan terlalu tipis. Dan kalau terlalu tipis juga nanti weteringnya itu tidak terlalu kelihatan ya. Nah, selesai dipipihkan dan dilubangi, ini kita pindahkan ke wadah nampan yang sudah ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Nah, ini hasilnya ya setelah dicetak semua adonannya dan dilubangi. Ini akan aku diamkan selama kurang lebih 40 sampai 60 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat atau tergantung suhu cuaca di tempat kita ya. Nah, ini setelah mengembang lanjut aja aku mau goreng. Sebelumnya aku udah panasin minyak terlebih dahulu. Dan di sini untuk apinya aku gunakan api sedang cenderung kecil ya. Dan, untuk menggoreng donat, ini usahakan, minyaknya itu sudah cukup ya panasnya, karena kalau masih dingin nanti donatnya itu bisa banyak menyerap minyak, dan jangan juga minyaknya itu terlalu panas ya, karena nanti menyebabkan donatnya itu cepat gosong, tapi bagian dalamnya itu masih mentah ya. Jadi harus, benar-benar minyaknya itu panasnya itu pas. Nah, ini setelah warnanya kecoklatan seperti ini, langsung aja aku balik. Dan untuk menggoreng donat di sini aku gunakan satu balikan aja ya. Karena agar tidak menyerap banyak minyak juga, jadi usahakan jangan dibolak-balik ya kalau kita menggoreng donat. Nah, ini setelah sisi bawah dan sisi atasnya sudah kecoklatan seperti ini, langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. Nah, ini walaupun aku ngulitnya menggunakan tangan, tapi ini, donatnya itu ada weteringnya ya dan menandakan donatnya ini sangat lembut. Nah, ini sebelumnya aku tirisin dulu di atas karton bersih, kemudian aku pindahkan di nampan seperti ini. Nah, ini setelah donatnya sudah dingin, langsung aja di sini aku mau buat untuk olesan donatnya ya. Di sini udah aku siapin margarin sebanyak 60 gram,
kemudian aku masukin gula putih sebanyak 3 sendok makan, kemudian 1 sendok air putih matang ya, kemudian lanjut ini aku aduk menggunakan garpu sampai tercampur merata dan berubah warna ya margarinnya. Untuk margarinnya di sini aku gunakan margarin merek Simas yang curah ya. Jadi untuk bahan-bahan donat di sini aku gunakan bahan yang ekonomis, jadi aku gunakan bahan-bahannya yang curah semua ya. Terkecuali raginya ya, aku pakai yang kemasan. Nah, lanjut ini margarinnya sudah berubah ya warnanya agak pucat dan ini bisa kita langsung pakai untuk alas topping coklat seres atau keju ya. Jadi di sini untuk coklat seresnya aku menggunakan coklat seres yang merek Garuda. Ini aku juga pakai yang curah ya untuk coklat seresnya. Dan untuk kejunya di sini aku pakai keju cheddar, yang pro cheese ya dan, sama aku pakai kejunya itu yang potongan ya, yang curah. Dan ini cara untuk menopiknya seperti ini ya, kita tempelkan dulu ke dalam margarin, kemudian kita tempel ke coklat seres atau, ke keju atau ke topping apa aja, tergantung, selera kalian ya, bisa menggunakan kacang sangrai, sprinkle, atau yang lainnya. Nah, di sini aku juga mau bikin untuk yang 2 topping ya, jadi ada sebelahnya aku kasih topping coklat seres dan untuk sebelahnya lagi ini aku gunakan topping keju. Nah, di sini juga aku gunakan untuk toppingnya aku gunakan gula dingin ya atau gula donat dan untuk gula donatnya di sini aku pakai merek yang Claris ya. Untuk merek gula donatnya kalian bebas ya mau pakai merek apa aja, disesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, ini hasilnya setelah donatnya aku kasih topping semua ya. Ini hasilnya cantik-cantik dan ini rasanya juga sangat lembut dan sangat enak. Nah, seperti ini ya tekstur donatnya sangat empuk dan ini benar-benar empuk walaupun aku mengulennya hanya menggunakan tangan. Nah, sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga resep yang aku share kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.